Siswa PAUD hilang saat sekolah. Persewaan kostum dan baju adat laris. Warga kibarkan bendera One Piece. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang siswa PAUD berusia 4 tahun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur hilang saat jam istirahat Kamis pagi. Personil gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian di sekitar tempat belajar korban. Arya Najmud Syakib Hamdia, siswa PAUD Nurul Huda asal Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun hilang pada Kamis pagi. Anak berusia 4 tahun tersebut diduga lepas dari pengawasan orang tua saat jam istirahat di sekolah. Mendapat laporan anak hilang, personil gabungan dari Polri, TNI, dan sejumlah relawan langsung melakukan pencarian terhadap Arya. Namun sampai Kamis malam, tim pencari belum menemukan keberadaan anak yang dikenal aktif tersebut. Personil gabungan juga melakukan pencarian Arya ke kawasan Kebun Tebu yang tidak jauh dari lokasi PAUD tempat Arya belajar. Petugas juga menyisir ke aliran Sungai Bengawan Madiun. Laporan awal pada Polsek Sawahan sekitar pukul 13.00 kemarin pada saat hari Kamis pukul 13.00 kami mendapatkan laporan masyarakat adanya anak hilang. Anak hilang ini kemungkinan lepas pengawasan dari orang tua saat melaksanakan istirahat setelah belajar. Tingkatan sekolahnya adalah tingkatan PAUD. Berarti itu posisinya masih di sekolah ya? Posisinya masih di sekolah. Tapi ada orang tua yang menunggu kemarin? Ada orang tuanya menunggu. Laporan yang diberikan kepada kami itu anaknya sudah hilang. Menurut ayah Arya, terakhir kali putranya memakai kaos olahraga berwarna kuning abu-abu. Ia berharap anaknya bisa segera ditemukan dengan keadaan selamat. Pakai itu saya seragam olahraga itu. Belum, itu waktu istirahat. Masih istirahat, main sama teman-temannya. Yaitu terus kan juga diawasi sama istri saya itu. Terus dilihat kok nggak ada, dicari-cari akhirnya. Itu pas waktu istirahat itu mau pulang itu. Kalau harapan dari keluarga sendiri seperti Ya, apa, Pak? cepat segera ketemu lah. Dengan selamat gitu, Pak? Nggih. Ya semoga juga selamat. Dalam upaya pencarian, tim gabungan juga mencari jika ada CCTV di sekitar lokasi untuk mengetahui titik terang misteri hilangnya Arya. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, seorang siswa PAUD berusia 4 tahun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur hilang saat jam istirahat Kamis pagi. Personil gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian di sekitar tempat belajar korban. Arya Najmud Syakib Hamdia, siswa PAUD Nurul Huda asal Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, yang dilaporkan hilang ditemukan meninggal dunia di Sungai Bengawan Madiun, Desa Banget, Kecamatan Kuadungan, Ngawi, Jumat siang. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang hendak memancing ikan di sungai. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan dari warga langsung mengevakuasi. Tim Inafis kemudian melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban. Waktu itu tadi saya mau mancing, ngerakit pancing, terus lihat itu. Habis itu saya lari ke atas cari tim SAR itu tadi, saya ajak ke sini. Semua ciri-cirinya seperti apa, Pak? Ya kaos kuning, anak kecil, tapi nggak kelihatan kakinya. Kalau posisinya, Pak? Posisinya gimana? Posisi tengkurap. Ya.
Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban terjatuh saat beraktivitas di sekitar sungai. Atas permintaan keluarga, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Diduga TKP awal jatuhnya korban. Kami melaksanakan penyisiran sampai kurang lebih sekitar 5 kilo dari tempat jatuhnya korban sampai dengan diketemukannya. Terus dari kondisinya gimana? Saat diketemukan kondisi sudah tidak bernyawa. Dan korban diduga anak umur 4 tahun bernama Arya, sekolah di PAUD Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan. Hilangnya lepas pengawasan dari orang tua saat melaksanakan kegiatan istirahat di waktu senggang di sekolahannya. Sebelumnya, Ayah Najmud Syakib, anak berusia 4 tahun dilaporkan hilang pada Kamis kemarin. Arya tiba-tiba menghilang saat jam istirahat sebelum pulang belajar di PAUD Nurul Huda Sawahan. Tim Liputan Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Saudara, jenazah pria ditemukan di bawah jembatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis siang. Oleh polisi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk kepentingan identifikasi. Jenazah pria ditemukan dalam posisi tengkurap berada di bawah jembatan di Dusun Petung, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis siang. Tim Inafis Polres Madiun yang tiba di lokasi langsung memeriksa kondisi jenazah. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke RSUD Caruban untuk proses identifikasi. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa jenazah tersebut adalah Henry Arbianto berusia 38 tahun, warga desa Warurejo, Kecamatan Balerejo. Korban selama ini memiliki riwayat penyakit epilepsi. Polisi menduga korban terjatuh sebelum ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan. Polisi mengungkap hasil pemeriksaan terhadap jenazah pria tersebut. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil Inafis Polres Madiun yang melakukan identifikasi, berhasil diketahui bahwa korban bernama Henry Ardianto dari Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo. Dari hasil pemeriksaan korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Untuk prosesnya ini kita sudah menghubungi keluarganya dan dari pihak keluarga yaitu Pak D-nya bersama dengan Babin Kamtipmas dan Babinsa mengecek ke Rumah Sakit Umum Caruban dan benar itu keluarganya. Usai teridentifikasi dan telah dipastikan oleh pihak keluarga, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi harga bawang merah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur masih mahal. Per kilogram bawang merah kini dijual dengan harga Rp50.000. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, momen peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI membawa berkah bagi pemilik usaha persewaan baju adat dan kostum di Kota Madiun, Jawa Timur. Pada tahun ini jumlah penyewa naik sampai 100%. Selain lokal, penyewa banyak datang dari luar kota. Bulan Agustus membawa keberuntungan bagi salah satu pemilik usaha persewaan baju adat dan kostum warga Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun, Jawa Timur. Momentum HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 ini, penyewa yang datang ke sejumlah galeri miliknya meningkat hingga 100%. Salah satu pelanggan mengatakan baju adat dan kostum yang disewakan akan dipakai pada kegiatan pawai budaya atau karnaval memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya satu, kali ini ia menyewa sampai 30 pasang baju adat yang bernuansa merah putih. Ia mengaku sudah langganan setiap tahun dan selalu berganti-ganti kostum.
Apa Mbak yang dicari? Kita cari ini ludru merah sama bawahannya jarik ini satu set kebaya 30 pasang. Berarti untuk keperluan apa? Lomba Agustusan, lomba pawai budaya. Itu setiap tahun nyewa atau setiap Mbak? Setiap tahun kesini kan atau enggak? Setiap tahun kita sering mungkin kita sebulan ada 2 kali ke sini. Makeup pribadi. Kadang juga kalau lomba seperti ini kita langsung ke sini. Tren yang sedang populer saat ini adalah baju adat lengkap dengan maskot. Selain itu, kostum profesi untuk anak-anak seperti kostum polisi, tentara, sampai perawat juga tak kalah diminati. Tidak hanya perorangan, penyewa biasanya datang dari instansi pemerintahan seperti lembaga sekolah, dari lokal Madiun sampai luar kota seperti Wonogiri, Nganjuk, dan Kediri. Sekarang kan lebih ke masyarakat kan lebih ke suka yang model maskot-maskot yang besar-besar itu. Kalau adat ya sekarang cenderung ke adat yang model maskot-maskot kayak gitu. Antusias penyewa gimana dibandingkan dengan tahun lalu? Semakin membludak kayaknya, semakin naik lebih dari 100% ya. Peminatnya juga semakin banyak karena Madiun juga sekarang kan sering ada event-event ya. Terus dari luar kota, dari manapun sekarang alhamdulillah tahu tempat ini karena terkenal di sana itu mereka itu murah dan bagus. Sejak awal bulan Agustus, rata-rata 270 pasang baju bisa terpesan dalam waktu 1 hari. Harga sewa cukup terjangkau, yaitu mulai Rp50.000 sampai dengan Rp150.000. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Bulan kemerdekaan, jasa sewa busana karnaval di Jember, Jawa Timur banjir pesanan. Tak hanya dari dalam kota, penyewa bahkan dari luar kota. Tak tanggung-tanggung omset tembus antara 70 hingga 100 juta rupiah. Salah satunya gerai sewa busana karnaval milik Ahmad Faisal, warga desa Jenggawa, Kecamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Di bulan kemerdekaan ini, penyewa busana karnaval tak hanya datang dari Jember, tetapi sejumlah kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, dan juga Lumajang. Sejak 2 tahun terakhir, busana karnaval yang banyak dipesan tak lagi busana adat tradisional Nusantara, namun beralih ke busana kreasi. Busana kreasi salah satunya menggambarkan keunikan atau kemegahan suatu objek seperti ikon bangunan gedung, objek wisata, maupun kebudayaan lainnya. Jasa sewa kostum ditawarkan antara Rp500.000 plus tata rias hingga Rp2,5 juta plus tata rias yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Koleksi busana karnaval milik Ahmad Faisal yang sudah dipesan untuk karnaval mencapai 40 busana di minggu pertama bulan Agustus ini. Kayaknya yang ngetren sekarang itu tentang karnival, kemegahan-kemegahan yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi aku di sini menonjolkan untuk memberikan kostum tentang itu, tentang kemegahan yang ada di kota Jember. Misalkan kayak ini kan megahnya gedung Pemkab Jember dengan nuansa alun-alun yang baru yaitu Jember Nusantara. Kemudian di dalam ada juga yang bertemakan pantai selatan Nyai Roro Kidul dan juga tentang pantai Papuma dengan kelenteng-kelentengnya juga ada. Persewaan bagaimana? Sejauh ini persewaan alhamdulillah untuk awal bulan Agustus sudah mendapatkan 6 juta. Meski berada di wilayah pinggiran, sejumlah penyewa sengaja datang dari kota Jember karena jasa sewa lebih murah serta dapat tawar-menawar harga, serta hiasan busana atau tata rias dapat sesuai permintaan pelanggan. Saat ini pesen kostum apa ini? Kostum dari khas Jember di sini. Pemkab Jember ya. Berapa ini jasa sewanya? Tadinya 2 juta, tapi di sini memang langganan dan juga boleh nego, jadinya jadi 1,5 juta. Kenapa ini? Sampai rela mengeluarkan uang segitu besar? Karena memang menurut saya di sini menarik dan nggak kalah jauh sama yang di kota-kota.
Tak tanggung-tanggung, pendapatan dari jasa sewa busana karnaval di bulan kemerdekaan bisa mencapai antara 70 hingga 100 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, harga bawang merah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur masih mahal. Per kilogram bawang merah kini dijual dengan harga Rp50.000. Harga bawang merah di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun, Jawa Timur mahal. Bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Padahal sekitar 1 bulan yang lalu, harga bawang merah di pasar tradisional masih berada di kisaran Rp35.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Pedagang menduga masih mahalnya harga bawang merah karena pasokan dari wilayah penghasil bawang merah seperti Nganjuk mulai berkurang. Bawang merah, bawang putih, harganya beda-beda loh. Bawang merah 50, bawang putih 26, 27. Sebelumnya 1 bulan yang lalu 38, 35, nggak tentu gimana berambangnya, super apa biasa. Ya mak, dibilang mahal ya bisa. Kalau peminatnya gimana Bu bawang merah? Bawang merah. Peminatnya banyak nggak saat ini? Biasa. Biasa ya. Ya dikit-dikit, nggak banyak, mahal mergane. Lene 45 itu masih tergolong mahal ya. Terlalu mahal. Kalau pasokan dari pemasok gimana? Pasokannya beli dari Sukomoro. Dari Nganjuk. Iya. Kalau stok bawang merah gimana saat ini? Stoknya ya apa itu basah sampai kering ini. 5 karung, 4 karung, 1 minggu. Kalau harga masih mahal seperti ini gimana untuk konsumennya? Berkurang apa? Ya jalan pelan-pelan. Mahalnya harga bawang merah membuat pembeli mengeluh. Pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian bawang merah. Bu, kalau harga bawang merah gimana Bu saat ini Bu? Bawang merah larang irama mas. Mahal ya Bu ya? Berapa Bu per kilogram? Bawang ana sing rego 50, ana sing rego 45, ana sing cilik-cilik ya 40. Gimana pendapat konsumen ini Bu dengan mahalnya harga ini? Yo nek iso ki yo aja larang-larang to Mas. Biasanya tuku 1 kilo yo malih setengah kilo seberapa. Sedangkan saat ini harga bawang putih masih terbilang stabil. Bawang putih dijual dengan harga antara Rp26.000 sampai Rp27.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sambut Hari Kemerdekaan ke-80, warga Kediri pasang bendera merah putih sepanjang 500 meter. Bendera didapat dari hasil swadaya warga lingkungan sekitar. Video drone ini merekam bendera merah putih raksasa yang dikibarkan di lingkungan RW 6 dan 7, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri. Bendera ini merupakan satu-satunya bendera besar yang terpasang di wilayah Kota Kediri. Panjang bendera itu sekitar 500 meter yang didapatkan dari hasil patungan warga lingkungan sekitar. Pemasangan bendera ini membutuhkan waktu 5 hari yang dikerjakan bersama-sama oleh warga Dandangan RW 6 dan 7. Mereka memasang bendera merah putih raksasa sebagai bentuk rasa syukur warga atas kemerdekaan negara Indonesia. Selain itu, juga upaya warga untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air, khususnya kepada generasi muda. Kemarin ada ide ini dari teman-teman yang kebetulan juga didukung dari semua tokoh masyarakat, dari warga, itu untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang Gang 2 ini untuk menumbuhkan rasa cinta sama tanah air, bangga ya sama bangsa Indonesia atas perjuangannya pahlawan tempo dulu gitu. Untuk mewujudkan rasa itu maka kami mengadakan. Total biaya pembuatan dan pemasangan bendera raksasa itu mencapai 12 juta yang nantinya akan dikibarkan hingga akhir bulan Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur.
Semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dihiasi fenomena unik di sejumlah daerah. Di Jember, Jawa Timur, bendera serial anime One Piece berkibar di rumah warga. Pengibaran bendera bergambar bajak laut diakui sebagai bentuk ekspresi kecintaan terhadap tokoh dalam serial anime tersebut. Sebuah bendera bergambar tengkorak bajak laut dari serial anime One Piece berkibar di antara bendera merah putih dan umbul-umbul di sudut rumah warga di lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Jember, Jawa Timur. Fenomena diakui warga sebagai bentuk kecintaan warga terhadap tokoh dalam serial anime One Piece, termasuk yang viral di media sosial sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. Pihak perangkat kelurahan setempat mengimbau agar bendera tersebut tidak melebihi ukuran bendera merah putih atau tidak terpasang di atas bendera merah putih yang sudah diatur oleh undang-undang. Bentuk bendera One Piece yang lagi viral ini kan saya juga lihat sekilas di medsos, itu kan semacam cerita di komik sebagai bentuk ekspresi atau ketidakpuasan terhadap suatu pemerintahan. Nah, terkait dengan diterapkannya ke negara, tetap ada aturannya di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 kalau nggak salah. Itu kan diatur, ada aturan kalau bendera selain bendera lambang negara atau lambang negara itu tidak melebihi bendera suatu negara itu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menyatakan jika pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat. Yang diatur terutama di Agustus ini ada kewajiban atau hak dari warga untuk mengibarkan bendera putih, di mana pengibaran bendera putihnya yang diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2009. Jadi posisi bendera merah putih tidak ada di atasnya merah putih itu tidak ada bendera lain, ukuran bendera, kapan dikibarkan, terus bendera pusaka kegiatan pengibarannya ada di mana, dan macam-macamnya itu diatur di Undang-Undang 24 tahun 2009. Jadi mengenai Diketahui sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan menyatakan tidak ada bendera lain yang boleh dipasang di atas bendera merah putih, termasuk mengenai ukuran dan waktu pengibaran. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Amanda Lia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.